wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Ibu Putasari, mahasiswa jurusan Manajemen, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengarsipan dengan menggunakan sistem kronologis. Kali ini kita akan mempraktikkan salah satu sistem kearsipan, yaitu sistem kronologis. Sistem kronologis kita tentukan berdasarkan tanggal surat. Jadi kita akan melakukan pengarsipan dokumen ataupun surat berdasarkan tanggal surat diterima maupun tanggal surat dikirim. Ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan dalam praktik kali ini. Yang pertama adalah kumpulan surat masuk dan juga surat keluar. Di sini saya sudah menyiapkan 5 surat masuk dan 5 surat keluar. Dalam sistem kronologis, karena kita menggunakan tanggal, pengarsipan itu kita dasarkan pada tanggal surat, maka surat harus kita tata terlebih dahulu. Penataan surat dilakukan dengan cara kita mengurutkan surat yang pertama kali masuk atau surat dengan tanggal tertua di bagian bawah. Sebagai contoh, dalam kasus ini, di sini ada surat dengan tanggal 2 Februari. Ada juga surat dengan tanggal 6 Februari dan seterusnya hingga 12 Februari. Maka yang kita letakkan paling bawah adalah tanggal yang dahulu, yaitu tanggal 2 Februari. Kemudian 6 Februari dan seterusnya hingga yang paling atas adalah tanggal yang paling muda, yaitu 12 Februari. Kemudian demikian pula dengan surat keluar. Kita juga harus mengurutannya seperti itu. Selanjutnya ada buku agenda. Ke-10 surat masuk dan surat keluar tadi telah kita tulis atau kita registrasi ke dalam buku agenda. Pada buku agenda surat masuk dan ada pula buku agenda surat keluar. Semuanya sudah kita isi lengkap kecuali ada bagian yang kosong, yaitu kode arsip. Pada kode arsip sistem kronologis, kita mengkodekan surat berdasarkan tanggal. Maka dari itu kita harus melihat satu persatu tanggal surat dan kemudian kita tuliskan pada kode arsip. Semisal ada surat dengan tanggal 2, maka di bagian kode arsip kita menulisnya dengan angka 2. Begitupun dengan surat keluar. Selanjutnya, peralatan-peralatan yang harus kita siapkan. Peralatan yang pertama adalah guide. Di sini kita punya 3 warna, yaitu ada warna hijau, warna biru, dan warna kuning. Jumlah ketiga warna ini kita sesuaikan dengan bahwasannya guide itu memang terbagi menjadi 3. Pertama ada guide primer. Di sini kita fungsikan pada guide warna hijau sebagai pokok masalah. Dalam kasus sistem kronologis, di sini kita bisa tuliskan dengan tahun. Selanjutnya ada warna biru. Kita fungsikan sebagai guide sekunder. Guide sekunder kita tulis dengan sub pokok masalah. Dalam kasus sistem kronologis kita tulis dengan bulan, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Guide warna biru nantinya jumlahnya ada 12. Kemudian guide warna kuning. Di sini kita fungsikan sebagai guide tersier. Dan nanti yang akan kita tulis adalah sub masalah. Dalam kasus sistem kronologis nanti yang akan kita tulis adalah tanggal. Kita bisa menuliskannya tanggal 1 per 1. Semisal satu guide warna kuning ini tanggal 1, kemudian di belakangnya lagi tanggal 2 dan seterusnya sampai 30 tanggal yang ada dalam 1 bulan. Atau kita juga bisa menuliskannya di sini tanggal 1 sampai 5, kemudian belakangnya tanggal 6 sampai 10 dan seterusnya. Setelah guide ada yang namanya folder. Di dalam folder ini ada yang namanya tab. Tab ini kita fungsikan untuk menulis suatu subjek tertentu. Dalam kasus kearsipan sistem kronologis, kita bisa menuliskannya tahun atau mungkin sebagian dari perusahaan kita. Semisal bagian kepegawaian, nama perusahaan ataupun yang lainnya. Di dalam folder ini nanti akan memuat banyak sekali arsip dan juga sudah ada guide-nya.
Selanjutnya ada filing kabinet. Ini adalah bentuk dari filing kabinet nanti. Berbagai folder-folder yang ada akan kita masukkan ke dalam filing kabinet ini. Demikianlah untuk peralatannya. Sekarang kita akan langsung praktik mengarsipkannya. Di sini sudah ada buku agenda. Nanti buku agenda ini harus kita isi dulu kode klasifikasinya. Semisal ada surat keluar untuk PT Graha Bahana pada tanggal 15 Februari 2020, maka kode arsipnya kita tulis 15. Begitupun dengan surat masuk, dan jangan lupa antara surat masuk dan surat keluar kita bedakan. Ini untuk surat masuk dan ini untuk surat keluar. Kemudian setelah selesai mengagendakannya, kita juga harus memberikan kode. Semisal surat masuk yaitu PT Gemilang Asri tertanggal 2 Februari 2020. Kita memberikan kode yaitu 2 dalam dokumen ini. Seperti ini. Kemudian kita akan mengarsipkannya ke dalam folder. Nah, caranya kita siapkan guide terlebih dahulu. Untuk guide warna hijau, kita tulis dengan pokok masalah atau primernya yaitu tahun. Semisal tahun 2020. Kemudian kita tulis di sini sebagai identitas. Selanjutnya kita harus menyiapkan 12 guide warna biru. Kita tulis semisal untuk kasus ini adalah Februari. Seperti ini. Kemudian kita tulis tanggalnya di guide warna kuning, semisal tanggal 1 sampai 5. Kita letakkan di sini. Selanjutnya untuk tanggal 6 sampai 10 kita letakkan di belakang guide 1 sampai 5 dan lakukan seterusnya sampai selesai. Sebagai contoh, kita hanya menggunakan satu surat saja. Semisal pada surat ini tertulis kode 2. Jadi kita memasukkan ke dalam belakang guide tersier warna kuning ini di sini. Dan ketika nanti sudah menyiapkannya secara lengkap, semisal untuk hijau ada 1 yaitu tahun 2020, yang warna biru ada 12 sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun, dan seterusnya. Begitupun juga pada guide warna kuning dengan tertuliskan tanggal-tanggal. Setelah itu kita masukkan berbagai dokumen surat dan juga guide-nya ke dalam folder. Nanti folder ini akan kita masukkan ke dalam filing kabinet. Demikianlah cara pengarsipan surat atau dokumen dengan menggunakan sistem kronologis. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.